saya melihat ya ini kan juga bagian daripada analisa dan evaluasi yang saya lakukan. Ya, ini kan merupakan kegiatan yang pertama, tentu ada beberapa kelemahan, kekurangan dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan untuk di 2026 nantinya bisa lebih baik lagi dari yang 2025. Oke, terima kasih Pak Rimurti. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ketua. Izin saya Giri dari TVRI Pak. Ya. Angka 72 tadi itu artinya apa Pak? Apakah kesadaran anti korupsi di Indonesia sudah membaik atau sebaliknya atau seperti apa? Ya. Ya, jadi intinya ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama pastinya yang sudah baik. Kemudian kategori rentan dan kategori yang ketiga adalah waspada. Nah, ini masuk dalam kategori rentan. Gitu. Sekali lagi angka ini adalah average dari angka nasional. Gitu. Tapi kalau didalami ya masing-masing kementerian, lembaga gitu, itu nanti bisa kelihatan gitu, dan itu bisa dilihat browsing langsung ya angkanya seperti apa. Silahkan didalami. Nah, dengan kondisi angka rata-rata tersebut ya menggambarkan bahwa perilaku itu masih ada di beberapa tempat. Tapi beberapa yang sudah bagus, yang sudah baik, ya pastinya itu tidak ada. Itu yang kemudian harus dijaga. Yang kurang, yang rentan harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang waspada paling tidak bergeser menjadi rentan, atau kalau bisa justru melompat menjadi yang baik. Ya, saya yakin kemampuan dari masing-masing kementerian lembaga pemerintah daerah ada, tinggal kemauan. Gitu. Istilahnya itu kalau bahasa saya dulu pada saat saya bertugas di tempat lain, hijaukan SPI dari yang kuning atau dari yang merah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kawan-kawan bisa melihat di website jaga.id, bisa melihat lebih detail per instansi ataupun per pemerintah daerah, melihat ruang-ruang yang masih rawan korupsi apa saja. Silakan Mbak Satya. Selamat siang Pak, saya Tasya dari Void. Izin Pak mau tanya, hari kan kemarin waktu di Jakarta Pak Setio sempat ngomong mengundang Presiden Prabowo, tapi hari ini kan berhalangan hadir karena ke luar negeri. Nah itu pertanyaannya, apakah ada pesan khusus yang disampaikan ke Pak Setio mungkin atau ke KPK secara kelembagaan dari dari Pak Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Setio sempat menyinggung soal akal-akalan untuk perbaikan SPI, untuk SPI supaya dapat nilai yang lebih bagus itu. Nah itu kalau boleh disebutin tuh daerahnya di sekitar mana sih Pak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan dia bilangnya ada tools yang dipakai KPK juga. Toolsnya tuh sebenarnya kayak gimana? Kok bisa tahu tiba-tiba itu dikumpulin orangnya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Pak Setio sebagai ketua KPK ngelihat ini kan untuk menilai integritas, tapi ternyata dicurangin juga. Emang kita tuh udah sekorup itu apa Pak? Atau gimana sih Pak? Itu aja, terima kasih. Ya. Baik, dari yang pertama ya, saya sampaikan bahwa Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir. Tapi suasana dalam pelaksanaan ini kami merasakan kehadiran beliau dari mulai awal, karena dari mulai awal pun kami sudah pamitan, kami sudah menjelaskan rundown kegiatan yang tanggal 6, 7, 8, 9. Tapi karena memang sudah ada jadwal kenegaraan yang sudah di-prepare, sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya, sehingga kegiatan ini beliau tidak bisa hadir. Namun setidaknya ya ketidakhadiran beliau juga terwakili oleh beberapa menteri, kemudian kepala lembaga yang berkenan hadir. Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah itu terhadap kegiatan yang dilakukan KPK cukup besar, cukup luar biasa. Ya, saya yakin ya pesan yang disampaikan istilahnya adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap harus dilaksanakan, dan itu sejalan dengan apa yang sering beliau sampaikan pada beberapa event dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga kembali kepada akta cita beliau. Gitu. Kemudian urusan SPI, ya SPI ini yang pertama tadi ya ternyata masih ada daerah yang kemudian mengkondisikan atau akal-akalan ya. Ya mungkin niat itu didasari karena adanya sebuah kekhawatiran, karena mungkin ada hal yang ditutupi sehingga kemudian
dia berusaha untuk mengkondisikan. Saya tidak akan saya sebutkan daerahnya, mohon maaf ya, itu hanya untuk konsumsi kami saja, tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu. Nah, kenapa itu bisa ketahuan? Yang saya sebut ada tools. Ya, sebenarnya toolsnya gampang saja, gitu. SPI itu ya audiensinya bukan hanya orang-orang tertentu, kurang lebih ada sekitar 3. Yang pertama adalah pegawai itu sendiri, kemudian ada ahli ekspor, kemudian ada kelompok ya ekspor bagian sebenarnya eksternal juga ya. Termasuk kami lakukan audiens itu ada salah satunya atau respondennya adalah para purnawirawan, mantan pegawai di situ, gitu. Jadi kami cari datanya apa semua, kemudian termasuk juga aparat penegak hukum, ya termasuk juga para auditor pemeriksa. Nah, dari situ bukan hanya sekedar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari, gitu. Nah, dari situlah kemudian ketahuan ya mana-mana yang nggak sesuai, gitu, antara kenyataan dokumen yang diperiksa dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, setelah itu pastinya dilakukan pendalaman, ya ada uji petik, ada mendatangi ke lokasi, dan mulailah muncul kami dapatkan informasi bahwa itu dilakukan secara seragam, ya dikompulir. Nanti saya sebutkan tadi pertanyaan ini, jawabannya ini, sehingga kelihatan semuanya kok jawabannya rata. Misalkan kalau kita menjawab sebuah pertanyaan itu kelihatan ini kok jawabannya semua B nih, sekian ratus atau sekian puluh responden jawabannya semua sama. Jadi saya yakin sebenarnya tidak pakai tools pun juga bisa, tapi kami juga sedikit banyak ada yang bisa mempercepat proses itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KPK sudah go digitalisasi, ya agak lebih canggih lagi dengan memanfaatkan artificial intelligence atau akal imitasi, mungkin akan lebih mudah lagi hal seperti itu diketahui secara cepat. Gitu. Ada yang ketinggalan? Yang ini pasti lihatnya gimana sih itu integritas ya. Atau survei itu aja diakalin ya? Iya, jadi gini, sebenarnya saya yakin masih banyak orang yang memiliki integritas, tapi kadang-kala lingkungan lah yang membuat kemudian dia tersingkirkan, dia terpinggirkan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya harap bahwa ya pegawai, ASN, masyarakat berani. Makanya kemudian salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPK punya e-learning, ada kurang lebih sekitar 5.854.000 ASN yang nanti satu demi satu ya akan dilakukan pembelajaran terhadap perilaku anti korupsi secara e-learning. Nah, dengan kondisi seperti itu diharapkan yang mungkin integritasnya kurang ya menjadi lebih baik. Terus kita libatkan juga paksi, gitu, penyuluh anti korupsi. Bahkan tadi sudah beberapa mendapatkan sebuah penghargaan, award dan lain-lain. Nah, tadi keinginan saya, paksi itu, penyuluh itu bukan dari bawah ke atas, tapi terbalik ya, tantangannya seperti itu. Ya mungkin pejabat-pejabat di eselon 2, eselon 1 justru menjadi penyuluh, sehingga tanggung jawab dan moralnya lebih tinggi.